akan simak dulu pelayanan ortopedi center yang ada di Rumah Sakit PHC Surabaya. Selamat datang di Orthopedic Center Rumah Sakit PHC Surabaya. Orthopedic Center ini adalah salah satu pelayanan unggulan di Rumah Sakit PHC yang terdiri dari 2 ruangan periksa dan 1 ruangan tindakan, 1 ruangan live surgery atau monitor pasien dan exercise corner. Ada alat baru, ultrasonografi muskuloskeletal dan radiofrekuensi untuk pelayanan interventional pain management yang bisa kita lakukan secara poliklinis. Kenapa kita membuat orthopedic center? Karena selama ini pelayanan ortopedi di lantai 2 terpisah dengan penunjang lainnya seperti radiologi dan laboratorium. Tetapi di ruang orthopedic center ini konsepnya adalah one stop service, di dalam 1 ruangan dan di dalam 1 lantai semuanya tersedia. Harapannya ke depan pelayanan ortopedik di Rumah Sakit PHC ini akan lebih bisa menangani pasien-pasien dan memberikan kemudahan kepada pasien-pasien ortopedi khususnya yang mempunyai handicap. Acara pertama pada hari ini yaitu opening speech oleh Kepala Rumah Sakit PHC Surabaya, yaitu Dr. Puji Januartono, Magister Kesehatan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar ya dok puasanya dok? Alhamdulillah, 10 hari terakhir. Siap dokter. Baik, tanpa panjang lebar lagi, waktu akan kami persilakan. Oke, terima kasih Dr. Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa di siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga bisa mengikuti acara webinar yang luar biasa. Sebelumnya kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Ibu kita Kartini bisa menjadi inspirasi kita untuk bekerja lebih baik ke depannya. Jadi sekali lagi untuk sejawat semua, selamat merayakan Hari Kartini. Untuk itu di Rumah Sakit PHC, bagi bapak-bapaknya harus memakai songkok, ya, harus memakai baju koko untuk yang Muslim, kemudian yang non Muslim pakai baju batik, dan ibu-ibunya harus pakai baju nasional, seperti Dr. Atih tadi itu. Oke. Sejauh semua, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan acara ini untuk mengupdate ilmu dari sejawat-sejawat dan kita semua tentang pelayanan ortopedi yang ada di Rumah Sakit PHC Surabaya. Alhamdulillah kami sudah bisa melokalisir pelayanan ortopedi ini di satu tempat yang menurut kami layak untuk kami sampaikan ke sejawat semua, sehingga apabila sejawat semua membutuhkan pelayanan lebih lanjut tentang pelayanan ortopedi, kami akan sangat siap membantu, ya. Dan tak lupa terima kasih buat teman-teman Edutris yang sudah menyelenggarakan acara ini, kemudian untuk sponsor Pfizer Upjohn, ya. Terima kasih atas dukungannya sehingga kita bisa istilahnya ini beramal ilmu, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Jadi saya kira itu hal yang luar biasa, kita bisa belajar bersama karena kasus-kasus ortopedi ini merupakan kasus yang banyak terjadi di lingkungan kita. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan dan meridhoi apa yang menjadi langkah kita hari ini. Dengan ucapan alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Puji atas sambutan yang luar biasa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Dr. Taufin Warindra, spesialis ortopedi konsultan. Sebelumnya akan saya bacakan CV Dr. Taufin. Dr. Taufin Warindra, spesialis ortopedi konsultan. Beliau bekerja di RSPHC Surabaya tahun 2005 sampai dengan sekarang. Dan menjadi pengajar di RS Pendidikan PHC Surabaya. Riwayat pendidikannya lulus dari Universitas Airlangga tahun 94,
Kemudian mengikuti orthopedic training program dari tahun 98 sampai 2004. Kemudian menempuh program studi ilmu kedokteran jenjang doktor Universitas Airlangga tahun 2013 dan orthopedic fellow di Department of Orthopedic Surgery Singapore General Hospital tahun 2004. Mengambil konsultan di sport medicine dan arthroscopy surgery tahun 2005. Kemudian menempuh surgical arthroscopic prosedur tahun 2005 juga, dan menjadi ASEAN Junior Traveling Fellow tahun 2005, Spine Fellow 2006, dan Spine Fellow Endoscopic Microdiscectomy tahun 2009. Baik, link presensi dan sertifikat akan diinfokan oleh panitia melalui kolom chat dan akan ditutup 1 jam setelah webinar berakhir. Kesalahan nama dan gelar merupakan tanggung jawab dari peserta. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita akan simak materi yang dibawakan oleh Dr. Taufin yang berjudul Understanding Anterior Cruciate Ligament Injury dan the Treatment. Waktu kami persilakan, dokter. Terima kasih, Dr. Rati. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit PHC yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tentang problem pada lutut ya. Mungkin beberapa saat yang lalu topiknya juga lutut, yang topik besar. Mungkin sekarang topiknya adalah spesifik, yaitu mengenai anterior cruciate ligament. Mungkin sambil tolong ditayangkan slide-nya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejawat pemirsa semua, selamat berpuasa buat yang berpuasa dan juga buat teman-teman sejawat saya ortopedi ataupun teman saya sejawat medis semua yang putri terutama, selamat merayakan Hari Kartini. Baiklah, kita mulai, mungkin bisa di slide show. Topiknya adalah anterior cruciate ligament injury dan manajemennya. Agak terpotong sedikit, tidak apa-apa. Slide kedua. Materi yang akan saya sampaikan, pertama mengenai anatomi, yang kedua mengenai fungsi dari lutut, yang ketiga mengenai mekanisme cedera, dan bagian apa yang paling sering cedera, kemudian bagaimana membedakan cedera-cedera lutut yang ada, penanganan awal, dan bagaimana penanganannya, serta agar pasien kita bisa kembali beraktivitas. Lanjut. Introduksi, primary reconstruction of the ACL ligament itu dilakukan kurang lebih 100.000 kali per tahun di Amerika. Di PHC sendiri biasanya rata-rata ya ada kurang lebih 3 dalam tiap minggu ya. Kemudian dilaporkan angka kegagalan dari rekonstruksi ACL ini adalah kurang lebih 3% sampai 7%. Tujuan dari rekonstruksi dari ACL ini adalah mengembalikan fungsi lutut seperti mendekati semula, kemudian meningkatkan outcome dari pasien, kemudian mencapai stabilitas dari lutut dan melindungi bantalan dan tulang rawan lutut dari cedera yang tidak perlu. Jadi kalau memang ligamennya robek, tentu akan terjadi instabilitas. Kalau terjadi instabilitas, kita bayangkan misalnya seperti joinnya dari mobil roda itu lama-lama akan cepat aus ya. Kemudian sukses dari revisi ini tergantung daripada hal, misalnya kalau tadi kita operasi ada yang failure, itu memang kita harus telaah. Mungkin ada cedera-cedera lain yang mengikuti atau concomitant injury. Lanjut. Saya bahas sedikit aja, cepat saja mengenai anatomi. Anatomi dari lutut itu terdiri dari tulang rawan, ligamen, dan meniskus. Pada gambar akan tampak itu tulang, ada tulang femur dan tulang tibia serta tulang fibula. Kemudian di sampingnya itu ada ligamen, jadi ligamen kolateral medial dan lateral. Kemudian yang di senternya itu ada anterior cruciate ligament dan posterior cruciate ligament ya. Kalau patelanya atau tempurungnya kita buka, akan tampak di dalam sendi itu ada 2 ligamen yang bersilangan, yaitu ACL dan PCL. Lanjut.
Anatomi dari ACL ini dikatakan di dalam buku-buku kedokteran bahwa sudah diungkapkan adanya ACL ini sejak tahun 1800 ya. Dengan majunya perkembangan anatomi dilihat ternyata tulang dengan tulang ini bisa sedemikian stabilnya, gerakannya itu unik, jadi fleksi ekstensi dengan sedikit rotasi yang dikatakan dengan home screw mechanism, itu ternyata ada dibantu stabilitasnya dengan adanya ACL dan PCL. Lanjut. ACL ini adalah terbentuk dari kolagen tipe 1, seperti kolagen pada umumnya di tulang dan di tubuh kita. Kemudian ACL ini adalah suatu jaringan intraartikular tetapi ekstrasinovial ya. Jadi kalau memang biasanya cedera, biasanya ada perdarahan di dalamnya. Lanjut. Primary blood supply dari ACL itu datang dari arteri geniculatum medial, kemudian ada beberapa arteri tambahan dari inframedial dan infralateral arteri geniculatum. Kemudian ada beberapa tipe dari mekanisreseptor yang didapatkan pada ACL. Jadi kalau kita merekonstruksi ACL ini, kita mengharapnya juga dia proprioceptifnya ada, rasanya dia akan merasa kakinya dingin itu tetap ada. Itu ada bermacam-macam badan yang ada di sana, ada corpuscle rufini, corpuscle pacinian, Golgi, dan ujung-ujung serabut saraf. Lanjut. Lanjut. Ya. Kemudian ACL ini terdiri dari 2 bundle, paling tidak yang disepakati oleh mayoritas ortoped ada 2 bundle, ada yang mengatakan 3 dan sebagian lagi mengatakan 1 bundle. Jadi memang kalau kita operasi membuka lutut atau per artroskopi itu akan tampak ada gambaran 2 bundle. Jadi anteromedial bundle yang lebih mempertahankan pada posisi lutut pada posisi fleksi dan posterolateral bundle yang mempertahankan kestabilan lutut pada posisi ekstensi. Lanjut. Fungsi daripada lutut adalah sebagai penopang tubuh, fungsi untuk bergerak, berjalan dan berlari dan lain sebagainya. Lanjut. Mekanisme cedera yang terjadi bisa bermacam-macam. Pada umumnya adalah kita bagi menjadi 3. Pertama, tidak langsung. Jadi tidak langsung pada lututnya, bisa pada cederanya pada kaki di bawahnya terpuntir atau cedera langsung. Cedera langsung ini yang gampang mungkin beneran langsung pada lutut atau mungkin semacam dashboard injury biasanya akan menyebabkan PCL injury ataupun overuse ya. Ini biasanya pada orang-orang yang bekerja berat atau pada atlet. Jadi kerusakan perlahan-lahan yang tidak disadari akan menyebabkan kerusakan dari ligamen ataupun persendian itu sendiri. Lanjut. Ini mekanisme cedera langsung, jadi kalau istilah Inggris gapraan gitu ya, orang Surabaya bilang benturan langsung pada lutut akan menyebabkan cedera, atau kalau tidak langsung ini twisting biasanya. Twisting, ankle-nya berputar ke dalam, itu akan menarik ACL, akan terjadi regang, dan pada regangan tertentu ACL ini akan mengalami rupture, tear, ataupun robekan. Lanjut. Mekanisme cedera yang overuse ini jadi biasanya pada orang yang bekerja berat ataupun atlet ya, jadi tidak disadari perlahan-lahan ligamen-ligamen ini akan rupture karena sebetulnya ligamen atau tubuh kita itu punya daya soft healing ya. Jadi kalau dia robekan perlahan-lahan pada waktu istirahat dia akan diperbaiki oleh tubuh sendiri. Tapi kalau kita pakai terus berulang-ulang kemudian jadi akan menyebabkan robekan dari ligamen-ligamen tersebut. Lanjut. Cedera jaringan lunak dirobekan di dalam sendi itu biasanya terjadi pada robekan meniskus, ACL dan PCL. Pilihan terapinya ada bermacam-macam, bisa konservatif dengan obat nyeri atau support atau bracing atau terapi, kemudian open surgery yang sudah mulai kita tinggalkan. Maaf, saya diminta mengganti masker karena sudah lebih dari 4 jam atau mungkin warnanya tidak kelihatan ya. Gini ya. Salah satu cara melindungi diri dari COVID ya.
sampai di tadi. Jadi penanganan cederanya bisa dengan konservatif, bisa dengan open surgery. Barusan saya dapat tadi seorang perempuan 40 tahun dengan rupture ACL ya. Jadi kita juga harus melihat kebutuhan pasien. Mungkin kalau orangnya muda, pengen olahraga berat, pengen olahraga yang high impact ya sebaiknya diperbaiki. Tapi kalau sudah usia mungkin tidak high demand ya kita harus berpikir karena tidak semuanya harus dioperasi. Jadi kita harus address kebutuhan pasien. Tujuannya adalah mempertahankan lutut supaya tidak terjadi degeneratif yang lebih awal. Kemudian yang sekarang menjadi gold standard adalah arthroscopic repair, jadi memperbaiki per arthroscopic. Kita lihat ini mungkin yang istilahnya sekarang dinamakan dengan operasi lubang kunci atau keyhole ya. Jadi kita menempatkan satu kamera dan satu lubang lagi untuk menempatkan alat-alat untuk melakukan tindakan-tindakan operatif ya. Sebetulnya ini endoskopi ini istilah awamnya, jadi endoskopi bisa dipakai untuk melakukan operasi pada perut, laparoskopi, pada urologi, kemudian pada bidang bedah saraf, kemudian pada bidang bedah torak kardiovaskuler, istilahnya torakoskopi, sedangkan kalau di bidang ortopedi dinamakan dengan artroskopi. Ya. Keuntungannya apa? Luka operasinya minimal, perdarahannya minimal, tentunya karena lukanya yang dulu lebih dari 12 cm, kalau operasi ACL sekarang kurang lebih hanya 4 mili, jadi nyerinya juga minimal, dan masa pemulihan operasi serta masa rawat inap pasien menjadi lebih pendek. Ini mungkin ada sedikit, mungkin diarahkan ke MRI-nya itu, mumpung fotonya bagus Mas. Jadi kalau dilihat meniskusnya itu ya, meniskusnya itu ada gambaran putih, itu ada robekan berarti ya. Kalau gambarannya hitam semua, bagus sepertiga itu berarti tidak ada robekannya. Saya nggak bawa mouse. Bisa di anu? Kalau bisa saya klik dari sini malah. Bisa di center sini? Bisa dok. Sambil jalan aja mungkin. Nggak mau tuh? Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya mungkin sambil jalan aja. Saya mau menunjukkan pakai pointer tapi ternyata. Ya lanjut. Bagian apa yang paling sering cedera pada lutut? Yang paling cedera adalah ligamen-ligamen pada lutut. Yang pertama adalah ligamentum cruciatum anterior. Itu Harus dikasih ini. Maaf. Maaf. Ya, kalau lihat kursor saya ya, ini ada gambaran dari meniskus segitiga ya. Meniskus posterior horn. Jadi sisi dari belakang dari meniskus ini ada gambaran garis putih, ini berarti ada robekan dari meniskus ya. Apa bagian mana yang paling cedera? Jadi pertama tadi dikatakan ACL, ligamentum cruciatum anterior, kemudian ligamentum cruciatum posterior, kemudian ligamentum collateral medial. Ini yang lateral, ini yang medial ya. Kemudian bagian mana lagi yang paling sering cedera adalah tulang rawan ya. Nanti ada beberapa. Kemudian ini tadi cedera meniskus. Boleh minta buku nggak ya, teman? Nah, ini adalah robekan dari meniskus. Ini kalau di MRI kelihatan ya. Kalau ini adalah cedera dari patah dari tulangnya. Hari ini topiknya ya spesifik sekali adalah tentang ACL. Ini tadi yang dikatakan
ACL itu yang disepakati sekarang pada mayoritas adalah terdiri dari dua bundle. AM ini anteromedial bundle dan posterolateral bundle ya. AM ini lebih mempertahankan lutut pada posisi fleksi, kestabilan fungsinya mempertahankan stabil lutut pada posisi lutut fleksi atau menekuk. Sedangkan PL mempertahankan lutut pada posisi ekstensi. Ini adalah gambaran lutut melalui artroskopi. Jadi kalau ada robekan ACL seperti ini, kita akan melihat pada kamera kita atau di leher kita. Bagaimana mengetahui cedera? Kita bisa mulai dari dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik serta beberapa pemeriksaan tambahan. Biasanya kalau ACL biasanya kebanyakan bengkak. Kemudian ada nyeri dari sendi, nyeri tekan, gerakan sendi terganggu, kelemahan dan mati rasa. Kelemahan dan mati rasa ini sangat jarang ya pada ACL ya. Sedikit catatan, biasanya kalau orang baru cedera, hari ini cedera itu kita akan susah memeriksa ini adanya instabilitas dari lutut, pergerakannya, nyerinya karena pada saat cedera itu biasanya akan terjadi inflamasi, proses radang, pasiennya juga relatif tidak mau digerakkan. Biasanya kalau ada cedera pada lutut, kalau itu hanya satu ligamen atau tidak ada gross instabilitas, biasanya kita menunda, kita tunggu seminggu atau 2 minggu baru kita periksa, itu biasanya akan jelas sekali adanya gerakan-gerakan atau instabilitas pada lutut. Tapi kalau multi ligamen injury misalnya ACL, MCL, atau 3 ligamen pasti instabil. Kita tidak bisa menunggu ya, sebaiknya pasiennya segera ditangani dengan baik untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Bagaimana mengetahui dengan cedera? Tadi saya katakan dengan pemeriksaan fisik adanya nyeri tekan, gangguan pergerakan. Kemudian foto X-ray. Yang sebelah kanan ini adalah foto X-ray. Biasanya pada foto X-ray pada cedera ligamen tidak akan tampak apa-apa ya, kecuali pada stress foto ya. Karena yang robek adalah jaringan lunak. Sedangkan jaringan lunak itu susah tampak pada foto X-ray biasa. Yang bagus adalah MRI. Jadi memang gold standarnya tadi adalah MRI. CT scan sedikit nilainya memang lebih banyak MRI. Jadi biasanya kita kalau ada cedera lutut, kita lihat dengan X-ray tidak ada fraktur atau apa, mungkin kalau ada instabilitas kita lanjutkan dengan pemeriksaan MRI. Bagaimana dengan pemeriksaan laboratorium? Nilai diagnostiknya ada tapi tidak terlalu banyak. Lanjut. Beberapa tes yang biasanya kita lakukan untuk mengetahui atau mendiagnosa adanya problem pada lutut. Yang pertama adalah posterior sex sign atau gravity drawer test, kemudian drawer anterior test, drawer posterior test, abduction test, apply, compression dan distraction test, dan Lachman test. Nanti saya tunjukkan, saya guide satu persatu dan kita lihat videonya satu persatu ya. Ini adalah posterior sex sign, jadi sagging ya. Kalau melihat seperti ini, kita lihat patelanya, kita lihat patela kiri dan kanan, dan ini adalah maaf, yang ini adalah tuberositas tibia. Nah, kita bandingkan kiri dan kanan. Pada posisi diam saja yang kiri jatuh. Ini berarti ada ligamen yang tidak bisa menopang dari lutut. Itu berarti PCL karena fungsinya adalah mencegah translasi ke posterior. Posisikan panggulnya fleksi 45 derajat, lututnya 90 derajat, kita lihat. Dengan seperti ini aja kita sudah bisa tahu bahwa ini adalah PCL rupture. Kemudian anterior drawer test, posisinya sama, panggul 45 derajat, lutut 90 derajat. Kita pegang pada proksimal dari kruris, kemudian kita tarik ke depan. Jangan lupa selalu bandingkan kiri dan kanan. Dan periksalah dulu bagian yang tidak sakit untuk pembanding. Karena nanti kalau sudah yang sakit duluan, terutama pada anak-anak, pasien yang jerit, kita tidak bisa periksa lagi. Jadi misalnya yang cedera kanan, kita periksa kiri dulu, bandingkan. Kenapa harus dibandingkan? Karena pada beberapa orang yang hyperlaxity itu tubuhnya lentur. Itu bisa bergerak. Dan kalau bergeraknya kiri dan kanan sama, itu berarti kita tidak mencurigai adanya rupture. Ya.
Kemudian posterior drawer test. Sama, kita pegang proksimal dari cruris, kemudian kita dorong ke belakang. Jika ada translasi yang berlebihan dibandingkan dengan sisi yang sehat, berarti kita bisa menduga itu adanya PCL injury. Ini adalah contohnya drawer anterior test. Ya, ditarik ya. Ini kebetulan pasien saya sendiri. Nggak ada suaranya ya. Ini sebelum dioperasi, di kamar operasi saya foto ya. Tanpa adanya translasi ya ke depan. Ini immediately before operation ya. Ini adalah Lachman test untuk mengetahui adanya ACL. Memang Lachman test problemnya biasanya kita harus lebih besar dari yang kita periksa ya. Karena ini mempergunakan satu tangan untuk memfixure femur dan satu tangan untuk memfixure tibia. Kemudian kita gerakkan ke anterior dan ke posterior berulang kali, kita bandingkan dengan sisi yang sehat. Jika adanya perbedaan gerakan berarti Lachman testnya positif. Nah, itu. Kemudian adalah valgus test. Jadi kita menggerakkan cruris itu ke lateral. Jika ada gerakan, berarti ada robekan di sisi medial atau medial collateral ligament. Kita fixure femurnya, kemudian kita pegang ankle joint-nya atau crurisnya, kemudian kita bawa keluar distalnya. Jika ada pergerakan di sisi medial, berarti adanya rupture dari MCL. Sebaliknya adalah varus test. Kita pegang femurnya pada sisi medial dan ankle-nya kita bawa ke medial. Jika ada pergerakan di sisi lateral, berarti adanya robekan dari lateral collateral ligament. Kemudian apply test. Apply test ini untuk membedakan ini cedera ligamen atau meniskus. Jadi kita lakukan dengan dua teknik. Yang pertama apply compression test. Kita bisa membayangkan kalau ini ditekan sumbu cruris, pasien posisinya tengkurap ya. Tengkurap dengan kaki ke atas seperti ini. Kemudian kita tekan ke bawah. Kalau kita tekan diputar indo dan isorotasi nyeri, berarti kita memprovokasi meniskusnya, berarti ada cedera meniskusnya. Sebaliknya, nanti adalah apply distraction, kita tarik. Kalau ditarik, meniskusnya tidak terbebani, tapi yang terbebani adalah ligamen. Kalau nyeri, berarti kita curiga adanya ligamen tear atau injury. Penanganan awal dari cedera, ya pada umumnya ya semua medis, para medis harus tahu ya pertama kok mati. Maaf, mungkin ada Zoom-nya nggak keluar. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Ya, terima kasih. Penanganan awal cedera seperti yang biasa saja yang pada umumnya kita lakukan jika kita mendapatkan pasien cedera di lapangan bola, saat olahraga, di jalan, ataupun di rumah. Pertama adalah RICE ya. RICE itu singkatan dari rest, kita istirahatkan anggota geraknya, kemudian icing, kita kompres, terutama awal-awal dari cedera sampai 2 hari pertama dengan dingin. Kemudian kompresi, kita bisa lakukan dengan bebat tekan, kita bebat dengan pembalut yang lunak, jangan terlalu keras. Kemudian elevasi anggota gerak yang cedera kita elevasikan. Tujuannya mengurangi aliran darah ke sana. Ini nggak berfungsi, mungkin dibantu. Ya. Sudah. Kemudian bagaimana terapinya? Terapinya ada dua, pilihannya non operasi dan operasi. Kita harus bisa memilah-milah. Pada umumnya jika ada gross instability, terutama ACL, dewasa muda, orangnya ingin aktif kembali berolahraga dan high demand,
biasanya kita lakukan operatif. Sedangkan kalau orangnya relatif sudah usia, tidak high demand, biasanya kita tidak melakukan terapi operatif ya. Non-operasi apa saja modalitasnya? Yang pertama adalah obat-obatan, kemudian fisioterapi, rehab medis. Obat-obatannya bisa obat nyeri, vitamin, dan lain sebagainya. Operasi indikasinya terutama untuk ACL ya. ACL-nya paling luas indikasinya. Orang yang aktif, dewasa muda, hampir semua lelaki yang aktif. Sedangkan cedera PCL biasanya kita lebih konservatif. Tapi kalau tetap orangnya aktif dan high demand, membutuhkan aktivitas berat, sebaiknya kita lakukan. MCL dan LCL juga ada gross instability, kita lakukan operasi. Cedera meniskus selalu kita lakukan operasi. Kemudian cedera tulang dan tulang rawan dan cedera-cedera lain. Jika kita melakukan ACL reconstruction, tentunya kita namanya rekonstruksi, kita harus memperbaiki robekan dari ACL, dan itu biasanya kita ganti dengan bahan yang setara. Bahannya bisa dari tubuhnya sendiri, ataupun dari donor, ataupun dari sintetis. Mana yang bagus? Gold standarnya adalah dari tubuhnya sendiri, karena pasti bisa diterima, dan hasil akhirnya pada umumnya baik. Kalau pakai punya orang, biasanya akan terjadi deteriorating, dan belum tentu bisa diterima dengan baik oleh pasien kita ya. Bahan yang bisa diambil pertama hamstring, ini yang paling sering sekali kita ambil ya, hamstring. Di situ hamstring itu terdiri dari 3, kita bisa ambil 2 untuk mengganti ACL yang robek. Kemudian patellar tendon bone ini. Kemudian quadricep. Ini tulang, ini lutut ya gambar. Kemudian peroneus tendon, ya kita bisa mengganti peroneus tendon. Nanti kita akan melakukan serangkaian tindakan. Jadi karena ACL itu adalah origonya di femur dan insersinya di tibia, jadi kita harus memasang ligamen pengganti kita itu sedemikian rupa sehingga kuat ada di femur dan tibia. Bagaimana caranya? Kita akan membuat tunnel atau lubang di femur dan tibia, kemudian kita kunci sedemikian rupa sehingga graf kita atau tendon kita yang kita tanamkan itu tidak bergerak dan kondisinya dalam keadaan stabil, dalam arti tidak memendek atau memanjang. ACL dan graf, mana yang lebih kuat? Nah, ACL itu dikatakan bisa menahan beban sampai 2000 Newton maksimal. Ya. Kalau PCL lebih kuat lagi sampai dengan 4000. Mungkin ini yang menyebabkan lebih jarang cedera ya. Jadi kalau kita akan melakukan rekonstruksi, kita biasanya membuat 1,4 kali lebih kuat minimal. Kenapa kita buat lebih kuat? Pada waktu kita operasi, dalam perjalanannya graf ini akan diterima atau menjadi graf yang baik, biasanya setelah 3 bulan itu akan terjadi deteriorisasi. Jadi penurunan dari kekuatan. Biasanya kalau kita melakukan operasi, kita butuh paling tidak 1,4 kali lebih kuat. Nah, itu bisa didapatkan dari mana? Dari bone patellar tendon bone, grafnya, atau dari hamstring tadi yang dilipat 4. Kalau dilipat 2 aja, kekuatannya di bawah dari aslinya. Biasanya kemungkinan besar akan putus, akan fail graf kita. Jadi kita kalau rekonstruksi selalu membuat yang lebih kuat. Dan pada akhirnya, kalau dia menurun, paling tidak setara dengan ligamen yang asli. Ini ada beberapa gambaran operasi. Kalau operasi zaman dulu mungkin yang open surgery, big surgery. Kalau sekarang ya operasinya seperti ini. Pakai kamera, pakai kemudian alatnya semua lewat sini ya. Dengan lubang yang kecil seperti ini, harapannya nanti pasien recovery-nya lebih cepat, less pain, lebih berkurang nyeri, dan pasien ini bisa segera ambulasi. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan tadi ya, ini mungkin tadi sudah di depan sudah dibahas ya, kita bagaimana mekanisme injurinya kita bisa menduga ini ACL atau PCL. Kemudian kita cek nyerinya, instabilitasnya, kita lihat pasiennya posisi jalannya bagaimana, kemudian kita periksa bagian cedera dan selalu dibandingkan kanan dan kiri. Kemudian spesifik ligamentus testing, ini yang saya katakan tadi, bagaimana drawer anterior, posterior, valgus varus testnya, kemudian Epley testnya, Lahman test, mungkin dengan pivot test dan sebagainya.
Yang paling sering dilakukan adalah imaging adalah dengan X-ray biasa, kemudian dilanjutkan dengan MRI. Apa yang kita lakukan pada operasi, biasanya kita lakukan arthroscopic evaluasi. Kita lihat semua dari sendi lutut, kita lihat patellofemoral joint-nya, lateral gutter atau sisi lateral dan medial, kemudian komponenten medial, dan kita lihat adanya kerusakan tulang rawan, kita lihat semua meniskus, kemudian kita lihat PCL dan ACL. Jika memang didapatkan ACL, tear atau robekan dari ACL, kemudian kita memilih graft yang akan pilih, yang memang pada umumnya bisa hamstring atau bisa dengan menggunakan patellar tendon bone. Kemudian kita melakukan rekonstruksi seperti ini, kita lakukan tensioning supaya kekuatannya seperti kekuatan dari ligamen asli. Ini adalah beberapa video dari pasien-pasien yang kita lakukan operasi. Ini kalau dilihat ini sebetulnya ini second look ya, jadi sebetulnya botak ini. Ini pasien di bawahnya, setelah kita lihat lagi, tulang rawannya rusak, ini dari condylus femur. Setelah dilakukan penanganan bisa tumbuh walaupun tidak pernah seperti aslinya. Karena kalau tulang rawan itu, kalau dia recovery biasanya hanya menjadi fibrocartilage, jadi jaringan ikat. Ini adalah meniscus tear repair. Jadi ini gambaran dari meniskus. Ini dengan alat yang sedemikian kecilnya, tidak perlu membuka lutut, kita bisa melakukan penjahitan ya. Satu alat ini satu simpul. Ya, di dalam alat ini sudah ada benangnya, semacam staples gitu. Kalau dilihat ini robek, ini ada tulang rawannya yang hilang. Setelah kita tangani nanti jadinya seperti ini. Kita lakukan satu lagi pemasangan seperti jarum ya. Ini kalau ibu-ibu kita kata ini mungkin masih pintar menjahit. Iya, Dok. Ya, itu kita lihat bagaimana unstable-nya dari meniskus yang robek ya. Kemudian kita simpul, nah itu kita jahit, kita stabilkan. Meniskusnya kita yang tadi sudah masuk ke tengah, kita ikat supaya tidak tambah besar robeknya atau merantak kemana-mana. Ini tulang rawan yang hilang seperti parutan buah kelapa ini. Saya percepat aja mungkin ya. Ini berusaha melapikan dari tulang rawan yang hilang tadi. Tulang rawan yang hilang kita haluskan dengan shaver namanya. Kemudian nanti kita lubang-lubangi supaya bone marrow-nya keluar. Nah, ini namanya kita lakukan microfracture. Jadi tulang ini kita lubangi sampai nanti keluar bone marrow-nya. Supaya untuk merangsang pertumbuhan dari tulang rawan ya. Ini bentuknya seperti jarum tajam gitu, kita lubang-lubangi seperti kita kalau bercocok tanam, menanam padi gitu ya. Nah, ini lubang-lubang ini kalau nanti biarnya keluar, ini ada bulir-bulirnya itu seperti globul-globul lemak, itu adalah bone marrow-nya. Nanti dia akan membantu healing dari tulang rawan di sini. Kalau di sebelahnya ini, kalau tidak salah operasi ACL ya, ini adalah grafnya dari hamstring. Saya stop aja biar nggak nge-lag. Oke, nah ini adalah ligamen baru yang dari hamstring. Setelah kita harvesting, kemudian kita masukkan per arthroscopy ke dalam sendi. Kita pasang di posisi tempat ACL yang lama ya. Sekarang semuanya luar biasa sekali, bisa dilakukan dengan minimal invasive surgery.
Nah, inilah ACL yang baru. Di belakang ini ada PCL, ini adalah ACL. Slide selanjutnya. Oh, habis ya? Oh, oke. Kesimpulan, perlu pemahaman mengenai anatomi dan mekanisme dari cedera lutut. Kemudian, cedera lutut ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, sehingga tidak menyebabkan morbiditas yang tidak perlu. Pengobatannya bisa non-operatif, bisa operatif, dan yang tidak kalah pentingnya adalah rehabilitasinya. Operasi yang sebaik apapun kalau tidak dilakukan dengan rehab yang baik, pasien-pasien kita atau kalaupun dia seorang atlet mungkin tidak bisa kembali bermain, istilahnya return to play ya. Dan waktunya cukup panjang untuk dia bisa return to play, tidak bisa cedera sekarang 2 bulan lagi minta main operasi, tidak bisa. Pada umumnya dia bisa return to play atau kembali bermain adalah 6 bulan. Bisa berlari mungkin dalam 3 bulan. Kemudian perlu adanya supervisi tim medis kedokteran dalam penanganan cedera lutut yang spesifik. Terima kasih. Ini tadi gambarnya ternyata sudah ada. Ini adalah pembukaan Orthopedic Center di awal bulan Januari. Dan kami di PAC sekarang punya 3 ortoped. Saya sendiri, kemudian yang ini yang di tengah ada Dr. Dosi Guritno, ortopedik, kemudian Dr. Arif Dian yang sebentar lagi juga akan memberikan materi tersendiri. Jadi kita di tempat yang baru, yang bagus ini kita berusaha mendekatkan pelayanan ortopedi kepada yang membutuhkan. Harapannya one stop service ya. Saya kira itu mungkin Dr. Ratih. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Baik, terima kasih Dr. Taufin atas materinya yang luar biasa, menarik dan jelas. Sampai saya mau tanya itu sudah kejawab semua, Dok. Terima kasih. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan dari pemaparan dari Dr. Taufin, di mana ACL atau PCL ini bisa terjadi karena cedera. Cederanya ini baik dari langsung, tidak langsung, dan overuse ya, Dok. Kemudian ternyata ACL dan PCL ini bisa tidak terdeteksi pada awal cedera karena masih overlapping dengan rasa nyerinya ya, Dok. Kemudian penanganannya bisa operatif dan non-operatif. Yang untuk penanganan awalnya kita bisa lakukan RICE, yaitu rest, ice, compression, and elevation. Gitu ya, Dok? Ya, betul sekali. Baik, terima kasih Dr. Taufin. Kita buka sesi tanya-jawabnya. Di sini sudah ada 1 pertanyaan dari peserta, Dok. Saya bacakan dulu, Dokter. Atas nama Dr. Megawati Wijaya. Izin tanya, Dok. Ada 1 kasus wanita 23 tahun ketika yoga, lutut dan kakinya terkilir dan hasil MRI ada robekan di meniskus dengan ACL. Nyeri jika berjalan, bengkak, dan hematom. Apa yang terbaik untuk dilakukan, Dok? Saran dokter cari darinya di artroskopi. Mohon tanya, Dok. Kemudian berapa lama penyembuhan setelah post-op ACL dengan artroskopi? Dan kapan boleh atau bisa dilakukan yoga lagi atau olahraga, Dok? Karena pasien ini juga pelatih yoga. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa bedakan dengan PCL, ruptur dengan ACL dan secara kasat mata sebelum melakukan tes drawer? Kemudian yang ketiga, Dok, adakah syarat khusus untuk operasi artroskopi pada ACL dan PCL? Terima kasih sarannya. Ya, boleh saya jawab ya. Mungkin pertanyaan sambil ditayangkan nggak apa-apa ya? Ditayang. Layar langsung. Ya, saya jawab pertanyaan pertama. Terima kasih Dr. Megawati Wijaya dari Jakarta ini ya, jauh juga ya. Ternyata online ini mendekatkan jarak ya. Kasus wanita 23 tahun ketika yoga terkilir ini, jadi cederanya sangat-sangat besar ya. Biasanya yoga kan lentur segala macam, mungkin saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia cederanya. Tapi kira-kira kalau yoga itu bukan benturan langsung mungkin ya, jadi mungkin terpuntir ya. Apa yang terbaik untuk dilakukan? Kalau sudah ada hasil MRI-nya, robedikan meniskus dan ACL ya. Ini sebetulnya ada namanya trias of Donoghue. Jadi kalau ACL-nya kena itu biasanya, tapi tidak selalu disertai dengan meniskus yang medial terutama. Kemudian namanya trias, ada satu lagi adalah cedera dari MCL. Jadi kalau ada 2 gini, dipastikan MCL-nya ada apa tidak.
Terus bagaimana penanganannya? Kalau melihat 23 tahun, ini yang atlet ya boleh dibilang, walaupun bukan profesional, tapi boleh dibilang dia seorang yang high demand ya. Tentunya yang terbaik adalah dilakukan artroskopi. Bagaimana kalau dia tidak mau? Kita bisa prediksi kalau dia tidak mau, dia dengan tetap berolahraga yang seperti itu, kira-kira dia akan mengalami osteoartritis atau gonartritis dini. Jadi akan mengalami suatu pengapuran dini. Kenapa? Karena meniskus yang menjadi bantalannya rusak, kemudian ada ketidakstabilan dari lutut itu sendiri. Berapa lama penyembuhan setelah post op ACL dengan artroskopi? Biasanya kalau operasinya sendiri ya 1 hari, maksimal 2 hari pulang, bahkan kita beberapa kasus kita bisa lakukan one day surgery. Kapan bisa boleh lakukan olahraga lagi? Jadi di sini yang maksud olahraga yang mana dulu ya? Jadi kalau cuman berjalan, itu kita bisa lakukan kalau hanya ACL saja berjalan langsung immediately after operation. Tapi kalau ada meniskus yang harus kita jahit, itu ada 2 kemungkinannya. Meniskus bisa dijahit dan tidak. Kalau harus kita jahit berarti kita harus menunda 6 minggu pasien ini bisa weight bearing atau menumpu. Kenapa? Karena nanti simpul kita itu akan rusak, putus lagi ya. Tapi kalau untuk olahraga lari 3 bulan post operasi pasien sudah bisa lari. Tapi untuk lari yang stop and go seperti mengejar bola, berhenti, mengerem itu paling cepat kita membolehkan 6 bulan. Saya tidak bisa membayangkan yoganya seperti apa sampai cedera, tapi kalau yoganya yoga biasa-biasa saja ya dia akan bisa berolahraga ya 3 bulan pun sebetulnya oke karena dia sudah bisa berlari. Mungkin itu jawabannya. Kemudian nomor 2 pertanyaannya bagaimana membedakan PCL rupture dan ACL secara kasat mata ya. Berarti tanpa alat bantu dan tanpa pemeriksaan spesial. Jadi ya kalau melihat saja ya pasiennya kita tidurkan berbaring, kemudian fleksi pada panggul 45 derajat dan fleksi pada lutut 90 derajat, kita lihat jika ada perbedaan tinggi dari tuberositas tibia atau yang dikatakan tadi sagging sign, berarti sisi yang drop atau jatuh ke belakang itu adalah sisi yang rupture. Tapi ini biasanya tidak bisa kita lihat, ada beberapa kasus, terutama ada orang yang olahragawan, yang otot-ototnya besar, quadricepsnya, hamstringnya besar, itu tidak muncul. Kita tetap harus melakukan posterior drawer test. Tentunya yang paling bagus apa? Yang paling bagus ya MRI. Itu tadi menjawab, jadi yang kita bisa lakukan adalah sagging test ya. Kemudian nomor 3, adakah syarat khusus untuk operasi artroskopi, ACL, dan PCL? Maksudnya syarat khusus ini tidak ada yang khusus atau spesifik, semua bisa, dan saya biasanya menganjurkan pasien-pasien saya kalau mau operasi, kita lakukan exercise dulu sebelum operasi paling enggak 2 minggu. Jadi menguatkan otot-otot di sekitar lutut, baik otot yang anterior dan posterior. Kemudian biasanya saya pinginnya yang saya operasi itu tidak over berat badannya ya. Kadang-kadang kalau lebih dari 100 kita berpikir ulang karena beberapa jurnal mengatakan kemungkinan re-rupture-nya cukup tinggi. Ada beberapa pasien yang berat badannya lebih, akhirnya saya minta dia exercise saja, kemudian menurunkan berat badan dulu, kemudian sudah mendekati ideal baru kita lakukan operasi. Mungkin itu jawabannya Dr. Megawati Wijaya, semoga bisa menjawab seluruh pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Megawati. Dokter, masih ada satu pertanyaan lagi dari peserta webinar. Dari Heri Widodo. Assalamualaikum dokter, apakah boleh bertanya seputar tulang belakang ya dok? Soalnya di depan ada low back pain. Saya kira juga tulang belakang. Boleh saja, tapi mungkin nanti jangan khawatir, memang judul topik keduanya adalah tentang low back pain, Dr. Teguh Arif Dian yang akan membawakan. Mungkin nanti mungkin lebih baik menunggu tayangnya dulu kali ya. Mungkin siapa tahu di tayangannya sudah bisa menjawab. Ya. Nanti kalau nggak bisa menjawab silakan menghubungi Rumah Sakit PHC, akan saya jawab secara pribadi juga nggak apa-apa. Mungkin begitu dok. Baik dok. Pertanyaan terakhir dari saya mungkin dok ya. Kalau misalkan
Untuk mencegah supaya tidak terjadi injury, Dok, mungkin ada tipsnya mungkin untuk olahragawan, gimana cara supaya mengurangi faktor resiko terjadinya ACL atau PCL injury tadi, Dok? Baik, kalau saya perhatikan ya sepintas itu yang cedera-cedera itu memang biasanya yang atlet terutama ya mungkin dia kurang pemanasan, kurang stretching, langsung olahraga. Yang paling sering sekali ruptur Achilles itu tanpa stretching pemain langsung olahraga itu menyebabkan rupture dari tendon ya, atau kemudian ada beberapa olahragawan atau atlet yang ke saya, dia misalnya atletnya atlet tenis, tapi terus tiba-tiba pernah jadi itu atlet yang terus dia main apa namanya, main basket. Loh, saya tanya kenapa kok main basket? Iya, soalnya timnya kurang. Memang dia seorang atletis, bersepeda sehari bisa 200 kilo. Mainlah dia basket. Pada waktu jatuh, rupture 3 ligamen langsung ya. Saya nggak mungkin menunggu ya. Biasanya kalau cuma single ACL, saya tunggu 2 minggu untuk melatih otot-ototnya ya. Akhirnya karena gross instabilitas ya tetap harus lakukan operasi besoknya. Jadi prinsipnya kalau Anda olahraga, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya dipotong sama biaya deh. Baik, untuk para peserta webinar, sesaat lagi kita akan mendengarkan atau menyimak materi dari Dr. Tengku Arif. Namun sebelumnya kita akan ada video iklan dari Edutris. Baik, tak lupa kami mengingatkan untuk tetap follow Instagram kami @edutris dan follow like dan subscribe YouTube channel kami @edutris untuk mendapatkan info-info atau pelatihan yang diadakan oleh RSPHC. Baik, untuk materi ketiga yaitu akan dibawakan oleh Dr. Tengku Arif Dian, spesialis ortopedi. Saya akan bacakan CV-nya dulu. Langsung duduk. Oh. Dr. Tengku Arif Dian, spesialis ortopedi, menempuh pendidikan TK sampai SMA di Aceh, kemudian lulus dokter di FKU Medan dan pendidikan ortopedi di FK UNER Surabaya. Posisi saat ini merupakan dokter ortopedi di RSPHC sejak tahun 2014 dan merupakan SPV dari Operating Room Cardiovascular Intervention Diagnostic dan Anesthesia Unit di RSPHC. Baik, kita sapa dulu Dokter Arifnya. Selamat siang Dokter Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Ati, semua para audiens. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga sudah diundang untuk sharing. Baik, pada hari ini
Dr. Arif akan mempresentasikan atau menyampaikan materi kedua, yaitu hip arthroscopy, minimally invasive procedure for hip preservation. Untuk waktu kami persilakan. Enggak lo bebek. Iya. Hah? Bukan ini, ganti. Enggak, bukan ini, bukan ini. Yang saya WA tadi. Mohon menunggu sebentar karena masih ada trouble. Jangan lupa untuk link presensi dan sertifikat akan di-share untuk di kolom chat. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan gelar secara benar karena kami tidak bertanggung jawab bila ada kesalahan pada penulisan nama atau gelar. Dan link presensi ini akan ditutup 1 jam setelah webinar selesai. Dan buat Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya seputaran materi yang disampaikan Dr. Teguh Arif, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang akan kita bahas di sesi diskusi. Monggo dokter, untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini saya akan coba sharing ya tentang apa yang pernah kita pelajari, mungkin apa juga yang pernah saya aplikasikan dalam praktek sehari-hari mengenai tentang low back pain, nyeri bagian belakang. Ayo, next. Nah, kita ketahui bahwa problem di low back pain ini adalah nyeri ya, dimana nyeri ini dalam 4 dekade terakhir ini sudah sangat berkembang pesat, berkembang secara keilmuan, secara patofisiologinya, perkembangan terapinya juga sangat advance, perkembangan juga obat-obatan untuk intervensi nyeri juga sangat berkembang, sehingga sampai ada perhimpunan nyeri sendiri yang dikenal dengan International Association for the Study of Pain yang membuat definisi nyeri, di mana kita bisa tahu bahwa nyeri ini sebuah perasaan sensori yang tidak menyenangkan secara emosional yang berhubungan dengan adanya sebuah problem ataupun potensial kerusakan soft tissue sehingga menimbulkan nyeri. Nah, salah satu menyangkut nyeri ini adalah yang paling banyak kita temui sehari-hari itu adalah low back pain dalam praktek sehari-hari. Nah, ini hanya sebuah studi ya, di Amerika itu ada sebuah website namanya Research Amerika, di mana di sini dilakukan polling. Itu bagaimana nyeri di Amerika sana itu mayoritas digambarkan seperti apa. Dapat di sini rinciannya bahwa back pain ini mendapati sekitar 28% dari responden. Ini hanya data dari sebuah negara. Sayangnya untuk Indonesia atau mungkin di Surabaya kita tidak pernah menjumpai data secara pasti berapa persen angka keluhan low back pain ini dari semua nyeri yang ada kita temui dalam praktek sehari-hari. Di mana kita lihat di sini back pain menempati urusan yang teratas. Nah, di mana mengenai populasi dewasa sekitar 57%, namun secara distribusi umur kita cukup mengejutkan bahwa di umur 18 sampai 34, 35 sampai 49 juga ini sekitar 54 sampai 56%, angka yang cukup besar untuk usia yang produktif. Next. Nah, dari itu kita akan coba mendefinisikan apa itu low back pain. Nah, low back pain ini adalah sebuah nyeri yang dimana di bawah batas dari costa margin dengan ataupun tanpa radiasi pain ke anggota gerak bawah, lower extremity. Nah, di sini digambar ini bahwa itulah area batas yang kita definisikan sebagai low back pain. Nah, di mana di sini tumpang tindih antara organ di antara area low back pain ini sangat banyak. Makanya low back pain ini sangat menjadi challenge untuk mencari kira-kira masalahnya di mana. Karena di situ struktur organnya ada tulang, ada sendi, ada organ-organ intra-abdomen, ada organ intra-pelvis, urologi ataupun ginekologi, sehingga margin batas antara back pain ini dari organ mana ini sangat dekat, sehingga sering kita menjadi tantangan sendiri untuk
mendiagnosa ataupun men-treatment low back pain ini? Nah, di sini kita lihat bahwa low back pain ini pada populasi 80% pada orang dewasa itu pasti mengalami back pain dalam hidupnya, di mana ada dua kategori yang akut ataupun kronik. Nah, di mana secara insiden ini adalah nomor 5 terbesar pada pasien-pasien di klinik yang datang untuk berobat. Menjadi problem sendiri di bidang muskuloskeletal, dan juga ini berhubungan juga orang datang dengan low back pain ini akan sangat mengganggu produktivitas pekerjaannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ya ketidaknyamanan ataupun sampai menimbulkan disability dalam sehari-hari. Nah, secara simptom, secara ini low back pain ini ada 3, ada yang akut, ada yang subakut, ada yang kronik. Akut boleh didefinisikan sebagai dari jangka waktu 0 sampai 1 bulan, di mana di sini 50% dari orang yang mengalami akut ini biasanya akan memiliki simptom yang sama pada saat nanti 3 bulan ke depan. Di mana nanti kalau sudah di atas 3 bulan kita sebutkan dengan kronik, di mana setelah 1 tahun ini 20% populasi yang mengalami akut yang kemudian menjadi kronik ini gejalanya pada 20% populasi ini akan menetap. Nah, jadi ini low back pain ini sangat berhubungan antara akut menjadi kronik, ini sangat unik ya, sangat challenging ya untuk mendiagnosa ataupun menterapi. Nah, secara etiologi kita bisa lihat low back pain. Kita bagi secara dari perspektif muskuloskeletal, coba saya bagi secara sederhana. Bisa problem dari tulang belakang ataupun bisa problem non tulang belakang. Nah, di sini kita mengkelompokkan menjadi 2. Oke, next. Nah, kalau dari yang spine problem, problemnya cukup banyak. Dari mulai paling ringan ataupun paling berat. Paling ringan ya mungkin ya muscle strain, ligament strain, atau mungkin ini ya nyeri-nyeri yang habis aktivitas ataupun ya habis olahraga, sampai gejala-gejala yang berat seperti trauma, fraktur, ya infeksi, tumor. Nah, ini coba deskripsikan penyakit-penyakit yang pada spine yang menimbulkan problem low back pain. Sedangkan non yang bukan dari spine itu biasanya dari organ-organ intrapelvic. Misalnya adanya problem ginekologi seperti kista di ovarium ataupun di rahim, ataupun problem pada ginjal ataupun urologi seperti batu, ataupun gangguan-gangguan di function pada sacroiliac joint. Nah, ini 2 kategori low back pain yang sering kita temui. Nah, di samping itu low back pain ini juga ada individu-individu yang memiliki faktor resiko untuk terjadinya sebuah low back pain. Bisa secara usia ataupun yang paling banyak saat ini ya obesitas, di mana ini salah satu risk factor yang sangat menimbulkan problem low back pain pada orang-orang yang obesitas, orang-orang yang pernah mengalami cedera di masa lalu, ataupun orang-orang yang mungkin tumbuh kembang atau dengan hidup dengan adanya problem malalignment pada spine ataupun pada lower extremity, ataupun orang-orang yang aktivitas berat yang mengakibatkan repetitive bending pada punggung, kemudian yang dengan aktivitas yang high impact, ataupun ada orang-orang yang muscle weakness, ini yang mungkin cenderung kurang olahraga dan lain sebagainya. Nah, disinilah ini risk factor yang menyebabkan seseorang rentan terkenanya problem low back pain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa low back pain ini kita harus melihat mulai dari costal margin, dari costa yang terakhir sampai ke ujung kaki, bahwa problem low back pain ini tidak bisa kita lihat hanya pada area back pain saja, pada spine saja. Kita harus juga melihat anatomi secara keseluruhan, pada abdomennya bagaimana, kemudian pada kaki bagaimana, pada hip gimana, ataupun ya faktor sehari-hari yang juga harus kita ketahui pada seorang yang menderita low back pain. Aktivitas kerjanya gimana, seperti pengangkatnya gimana, kemudian sepatunya, posisi kerjanya, posisi duduk. Ini semua risk factor untuk yang hal-hal yang akan memperberat ataupun menimbulkan masalah pada low back pain. Nah, bagaimana secara gambaran klinisnya?
Gejala-gejala yang muncul secara klinis pada low back pain ini ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Kalau yang spesifik itu kita bisa melihat bahwa gejala pain yang muncul pada seseorang ini itu berhubungan mungkin dengan sebuah gangguan penyakit, misalnya infeksi, ataupun mungkin pasca trauma, ataupun ada gangguan struktur anatomi yang kita kenal dengan deformitas, ataupun ada problem-problem pada organ-organ visceral, misalnya intraabdomen, intrapelvis, di mana kita bisa mengkonekkan, menglinkkan nyeri ini dengan gangguan yang kita temui. Sehingga kita sebut ini dengan spesifik low back pain. Ada juga yang keluhan terkadang datang dengan non spesifik, di mana ini yang sering membingungkan, bahwa nyeri yang kita temui itu tidak ada hubungan, tidak ada gangguan ataupun struktur yang bisa kita identifikasi apa yang menyebabkan back pain pada orang tersebut. Nah, sehingga kita kenal dengan non spesifik low back pain. Selain itu, mayoritas pasien ini datang ke klinik itu datang dengan nyeri, kekakuan, kadang-kadang ada pembengkakan, tenderness, ataupun datang nyeri dengan deformitas, ataupun nyeri dengan gangguan fungsi atau hilang fungsi, jalannya tidak sempurna, jalannya bungkuk, atau datang dengan kelemahan. Back pain dengan kelemahan, mungkin anggota geraknya tidak bisa digerakkan, datang dengan kursi roda. Nah, beginilah manifestasi low back pain yang datang ke klinik rawat jalan. Sedangkan dalam praktek sehari-hari, kita juga harus mengidentifikasi gejala-gejala yang muncul pada pasien ini. Kita harus mengidentifikasi bagaimana pain tersebut. Apakah pain itu akut atau kronik? Kemudian apakah pain itu berhubungan dengan nociceptive pain, yang mungkin yang ada yang pain yang nyeri yang berhubungan dengan adanya gangguan kerusakan bagian-bagian tubuh, ataupun neuropathic pain pada nerve-nya, ataupun ini sebuah mixed pain. Dan juga kita harus melihat bahwa ini pain juga harus melihat refleksnya bagaimana, refleks fisiologi pasien, refleks patologinya gimana, dan juga harus melihat postur tulang belakangnya bagaimana, postur anggota gerak bawah gimana, harus melihat juga abdomen, pelvisnya. Ini semua hal-hal yang berhubungan dengan penyebab, untuk mencari penyebab low back pain pada pasien-pasien tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini yang low back pain datang dengan deformitas, kemudian datang dengan kasus infeksi, kemudian back pain dengan problemnya pain yang muncul karena problemnya di lutut yang tidak alignmentnya tidak sama, ataupun terjadi dysfunction, ataupun ini yang back pain datang dengan problem di ankle. Jadi ankle, knee, hip itu semua berkontribusi untuk menimbulkan back pain kalau ada problem di area tersebut. Nah, di samping itu juga kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira pain yang muncul ini apakah yang bersifat ya secara ini ya nociceptive pain atau neuropathic pain, di mana di sini kita bisa melihat bedanya. Biasanya kalau nociceptive pain ini ya nyeri yang bisa kita identifikasi biasanya berhubungan ketika ada damage dari sebuah soft tissue. Nah, mungkin ini nyeri yang bisa kita identifikasi, kita linkkan ada problem kerusakan pada jaringan. Ya biasanya ini ya lebih cepat sembuh, lebih gampang untuk diatasi, walaupun bisa menjadi sebuah kronis di masa depan. Sedangkan neuropatik ini biasanya berhubungan dengan gangguan pada saraf seperti gangguan sensasi, kemudian ini juga sering cenderung mayoritas menjadi kronik yang menjadi problem buat si pasien. Nah, ini terkadang terapinya juga butuh tantangan karena respon sama analgesik yang konvensional biasanya kurang begitu memuaskan. Nah, selain itu kita juga harus melihat bahwa low back pain ini datang, kita lihat distribusi nyerinya. Distribusi nyerinya itu bagaimana? Apakah dengan ada radiating pain dari pinggang ke bawah, ataupun dengan river pain, ataupun dengan radicular pain. Nah, ini berhubungan kita untuk mengidentifikasi pain, tipikal painnya ini apakah nociceptive, apakah neuropatik, dan lain sebagainya. Inilah gambaran-gambaran klinis yang kadang menimbulkan nyeri pada low back pain yang mungkin yang menjalar sampai ke pinggul ataupun ke lutut sampai ke ankle. Ini butuh ya ketelitian dalam kita menganalisa back pain-nya dari mana. Next. Nah, bagaimana dalam juga back pain juga kita
harus tahu ya manifestasi yang muncul itu seperti apa, karena ini berhubungan penyebabnya ini sangat variatif ya, sangat deskripsi back pain pada anak, pada usia muda, pada yang usia menengah atau usia tua ini berbeda-beda. Saya coba menyederhanakan bahwa saya kelompokkan secara 4, anak, muda, middle ataupun tua, supaya problem-problem back pain ini berbeda-beda. Problem pada anak mungkin tidak sama pada orang dewasa. Next. Nah, di sini misalnya pada anak-anak. Ketika seorang anak-anak yang datang dengan back pain ini biasanya serius. Kenapa? Back pain pada anak itu jarang. Kalau back pain pada anak. Kenapa? Kemungkinan berhubungan anak-anak karena masih usia tumbuh, elastisitasnya, bioplastisitinya juga masih cukup tinggi, masih cukup lentur. Jadi rentan terhadap cedera itu kecil. Namun biasanya anak-anak juga rentan dengan infeksi. Yang mayoritas masih TBC masih menjadi momok pada anak-anak ini. Ataupun tumor, ataupun ada gangguan-gangguan metabolik yang menimbulkan low back pain pada anak-anak. Jadi harus diingat sebagai alarm bahwa ketika kita berhadapan dengan anak keluhan yang back pain, ini biasanya serius. Ada problem yang harus kita cari. Tidak bisa kita bilang bahwa ini tidak apa-apa, harus kita cari. Karena sangat jarang. Nah, ini saya coba memberi ya red flag-nya. Sama pada historis apa yang kita temukan, pada pemeriksaan fisik, ini ya back pain pada anak, bagaimana yang kita harus menanggapinya, harus care, harus mencari. Karena ini pada back pain pada anak sangat serius biasanya. Next. Nah, pada usia muda biasanya ini ya berhubungan dengan ya seperti terminologi lama ya, lumbago, myositis, radang otot, mungkin ya terlalu overaktivitas, ataupun mungkin ya di negara kita itu trauma mungkin ya kecelakaan motor atau dan sebagainya, ataupun ya gangguan-gangguan pada diskus, lumbal, ataupun ya bisa menjadi sebuah developmental spine lesion yang bisa menjadi spondylosis, spondylolisthesis, ataupun ya infeksi juga masih bisa pada usia muda. Next. Nah, pada usia-usia menengah juga tidak terlalu jauh berbeda dengan usia muda. Jadi di sini kategori-kategori problem low back pain-nya itu ya bisa juga ya seperti ya fibrositis, myofibrositis, trauma, gangguan diskus, kemudian ya listesis, tumor, dan infeksi. Nah, sedangkan pada usia tua, saya coba karena mungkin ya problem degeneratif, back pain ini bisa muncul oleh karena primer ataupun sekunder. Primer biasanya karena degeneratif, di mana mungkin ya terjadi degeneratif pada tulang, pada joinnya, ataupun terjadi stenosis karena kalsifikasi, spondylosis, ataupun ya diskusnya akan degeneratif, jadi terasa mengecil. Sedangkan back pain pada usia tua yang secondary biasanya berhubungan dengan metabolik. Apa itu? Misalnya ya osteoporosis, kepadatannya tulang yang berkurang sehingga menimbulkan low back pain, adanya tumor, adanya infeksi, ya ini pada orang tua. Nah, secara diagnostik, mayoritas X-ray masih menjadi ya lini pertama lah untuk mendiagnosa low back pain. Walaupun ada modalitas yang lain seperti USG, CT scan, MRI, MGNCV, dan lainnya untuk kita menegakkan diagnosa sebuah low back pain ini dari mana. Nah, ini misalnya pada X-ray kita biasanya men-screening, kita melihat dia dengan low back pain, melihat lumbalnya apakah ada gangguannya, apakah kita bisa melihat misalnya loss of lordotic, ada problem, ataupun ada listesis, ataupun ada degeneratif, ini secara X-ray untuk melihat kira-kira back pain-nya dari mana. Jangan lupa juga bahwa terkadang kita juga harus men-screening anggota gerak bawah. Karena nyeri low back pain bisa juga asalnya dari bawah. Misalnya ini kita lihat lututnya yang sudah gangguan degeneratif dengan malfunction, malalignment, pinggulnya juga harus kita lihat, ankle-nya juga harus kita lihat. Kenapa? Karena lower extremitas ini kan bagian dari mensupport bagian atas, anatomi bagian atas. Jadi ketika gangguan pada salah satu lower extremitas maka akan mengganggu balancing daripada spine tersebut sehingga menimbulkan back pain. Nah, USG dan CT scan terkadang kita pakai misalnya untuk kita mengeksplor diagnostik untuk mencari back pain yang kita duga ada problem di intraabdomen.
Biasanya ini kita konsulkan ke sejawat urologi, obstetrik ginekologi, atau ya digestif untuk mencari kira-kira back pain-nya ini dari mana. Kita bekerja sama. Bisa aja back pain-nya itu dari batu ginjal, batu bladder, kemudian batu ureter, ataupun ya problem ginekologi, ada kista dan lain sebagainya. Nah, MRI ini menjadi primadona ya, menjadi seperti gold standar untuk mendiagnosa back pain, karena keunggulan MRI kita bisa melihat kontur tulang dengan baik, kita bisa melihat juga kontur diskus dengan baik, kontur ligamen bisa kita lihat, kontrol spinal cord juga bisa kita lihat. Jadi sangat secara untuk diagnosis MRI memiliki keunggulan ya, apalagi dengan kecanggihan MRI yang sekarang yang gambarnya semakin bagus, akurasinya semakin, jadi sangat gampang bagi kita untuk mencari diagnosa dengan MRI ini. Selain itu ada modalitas lain yang kita guna seperti MGNCV ya, ini seperti ya rekam otot sama rekam saraf lah, dimana ini kita kenal dengan elektromiografi ataupun nerve conduction velocity, di mana ini sebuah elektrodiagnostik tes di mana kita untuk mengukur aktivitas elektrik pada otot dan pada saraf. Kenapa? Mereka ini punya nilai-nilai standarnya untuk mendiagnosa gangguan elektrik pada muscle dan saraf. Nah, untuk treatment bagaimana? Ya, treatment ini goalnya, tiap treatment ini berbeda-beda tergantung kasus. Karena bisa aja nyerinya dari tulang, bisa nyeri dari diskus, bisa nyeri dari ligamen, bisa nyeri. Makanya approach untuk treatmentnya ini berbeda-beda tergantung kasus, dimana treatmentnya ini berdasarkan problem. Ya mungkin ya kita lihat dulu problemnya, mungkin back pain karena problem lifestyle-nya, atau mungkin ya problemnya karena trauma, atau mungkin back pain-nya karena degeneratif, atau mungkin karena infeksi, atau mungkin ya karena sebuah tumor. Di mana modalitas treatment ini seperti yang lain bisa dengan non operatif, seperti non farmakologi ataupun farmakologi, ataupun sekarang yang sedang sangat tren ya intervensi manajemen untuk pain, ataupun ya mungkin dengan jalan ya operasi untuk mengatasinya. Nah, non farmakologi ya mungkin ya ini berhubungan dengan patient factor ya, mungkin ya kita harus menurunkan kondisi yang memperberat keluhannya, mungkin ya berat badan yang harus diturunkan untuk membuat beban biomekanik yang lebih ringan sehingga nyerinya akan semakin kurang, ataupun ya meningkatkan fungsional function daripada ototnya, jointnya, dengan ya meningkatkan ya range of motion, kekuatan ototnya, ligamen dan lain sebagainya, sehingga powernya lebih baik untuk kedepannya. Nah, secara farmakologi ya biasanya kita menggunakan obat-obat analgesik, bisa golongan acetaminophen, NSAID, selective COX-2 inhibitor, ataupun obat-obat golongan untuk neuropatik. Biasanya kita gunakan juga seperti muscle relaksan, atau mungkin kombinasi daripada kedua ini. Nah, selain itu ya sekarang sedang tren ya banyak dengan ya mengatasi low back pain ini dengan intervensi pain management kalau problemnya di muskuloskeletal. Misalnya ya dengan pemberian injeksi, pemberian pada root, selective root, ataupun pada diskus, kadang-kadang pemberian injection sementin untuk yang fraktur-fraktur yang osteoporosis untuk mengatasi nyerinya. Nah, sedangkan dengan operatif ya ini banyak ya, bisa aja prinsipnya kalau problemnya ya mungkin ya kita lakukan dekompresi pada spinal kanal, kemudian kita lakukan stabilisasi dengan goal fusi supaya meningkatkan kualitas hidup. Memang kalau pada degeneratif kita tidak bisa menjadikan 100% karena tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup seorang pasien dengan operatif ini menjadi lebih baik sehingga terbebas dari rasa nyeri low back pain ini. Nah, take home message-nya adalah bahwa low back pain ini ya umum yang bisa disebabkan oleh banyak kasus dan komponen, di mana memiliki peran deteksi dan diagnosa secara teliti. Ini ya sebuah yang peranan penting untuk membuat treatment dan decision. Manajemennya ya berdasarkan anatomical problem, di mana problem back pain ini yang bisa diatasi dengan non-operatif ataupun operatif. Next.
Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Arif untuk materi yang disampaikan. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Dok. Ya, Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar. Yang pertama dari Tanti Mesieni. Izin Dok tanya, apakah orang yang menderita low back pain bisa menyebabkan punggung kaki menjadi sedikit bengkak? Sudah minum analgesik untuk nyerinya tapi tidak berkurang. Silakan Dokter. Korelasi low back pain dengan kaki bengkak ini, misalnya kaki bengkak area mana? Kita anggaplah area kaki bagian bawah ya, kaki ya, foot ya atau ankle. Hubungan langsung low back pain membuat bengkak rasanya tidak ada hubungannya. Tapi biasanya pada orang low back pain ini mengakibatkan karena nyeri pada pinggang bawah, membuat mobilitasnya, aktivitasnya jadi berkurang, sehingga mungkin dia banyak duduk, banyak tidur, sehingga mengganggu flow. Mungkin biasanya berhubungan dengan flow kardiovaskular, sehingga terjadilah udem-udem pada anggota gerak distal, sehingga karena pumping vaskularnya yang tidak bekerja dengan baik. Pumping kardiovaskular bekerja baik kalau ada aktivitas dari kita, itu aktivitas ya gerak. Jadi itu mungkin secara langsung tidak ada hubungannya, mungkin secara tidak langsung bisa. Baik. Jadi tergantung diagnostiknya dulu ya Dok, ya. Tergantung dari nyerinya itu ada faktor relasi dengan yang lain atau tidak. Iya. Baik. Pertanyaan kedua dari Sinta Dok. Fraktur kompresi torakal 5 sampai 7 dan 8 dengan osteoporosis apakah bisa dioperasi? Soalnya dengan terapi non operatif menjadi kronis nyerinya. Kalau bisa apa ada syaratnya misal waktu disebut. Kemudian apakah fraktur kompresi torakal bisa menyebabkan baal telapak kaki, Dokter? Terima kasih. Silakan, Dok. Kalau fraktur kompresi itu bisa diatasi dengan tanpa operasi ataupun operasi. Biasanya kita harus melihat dulu deskripsi kompresinya itu berapa persen. Biasanya ada patokan normalnya. Kalau kompresi misalnya pada torakal di bawah 50%, ya itu bisa diatasi dengan tanpa operasi. Misalnya ya tanpa operasi ya direhab, dipakaikan dengan seperti brace, seperti thoracolumbar ortosis. Namun kalau kompresinya terkadang melebihi dari 50%, kita lihat dulu klinisnya. Ini kan 5, 6, 7, 8 ya. Kalau terlalu banyak kita lihat juga apakah 5, 6, 7, 8 dengan jumlah yang banyak ini 4 level ini biasanya apakah ada berhubungan dengan problem metabolik misalnya seperti itu. Kita harus lihat dulu, enggak bisa misalnya dengan patah ini langsung vonis operasi, enggak. Kita dulu apa yang membuat ini kok bisa sampai 4 segmen ini mengalami fraktur kompresi. Apakah mungkin karena osteoporosis bisa ataupun mungkin ada problem yang lain-lain ya, mungkin ada gangguan metabolik, gangguan ya infeksi dan lain sebagainya. Nggak bisa juga kita langsung dengan Pak level kita vonis langsung operasi, belum tentu, karena harus melihat dulu secara keseluruhan, melihat dulu pasien usia berapa dan lain sebagainya. Dibilang nanti misalnya fraktur torakal ini bisa menyebabkan kronik ke depannya, bisa ya, bisa tidak. Dengan penanganan yang baik biasanya resiko untuk terjadi chronic pain ini semakin kecil. Itu mungkin dari saya. Siap. Berarti Dok, kalau misalkan kasusnya seperti itu dengan osteoporosis saja, itu bisa ya Dok kalau dioperasi, maksudnya gitu Dok? Apakah faktor itu cuman karena osteoporosis tetap masih bisa dioperasi? Masih, biasanya dia tergantung kan dalam operasi itu kan ada standarnya, ada standar operasionalnya. Kita lihat dulu nanti misalnya fungsi jantungnya, kan fungsi parunya, kita harus melihat juga secara keseluruhan. Tidak bisa kita melihat fraktur kompresi kita harus hanya memikirkan fraktur itu aja. Karena dalam sebuah tindakan operasi kan ada banyak komponen yang saling berhubungan, yang saling support ya, fungsi kardiovaskular, fungsi respiratori itu kan harus bagus untuk mensupport jalannya operasi dan juga pasca operasi.
Baik, jawabannya sangat jelas. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Bu atau Dokter Sinta mungkin ya. Mungkin pertanyaan ketiga. Nah, ini orangnya tadi udah tanya dari yang Dokter Taufin, nah dijelaskan mau tanya di sini. Assalamualaikum dokter, saya usia 32 tahun dengan keluhan nyeri di daerah lumbal, terasa nyeri dan panas menjalar sampai dengan kaki kiri. Hasil MRI, waduh ini udah dijelaskan dok. Jadi di L1 sampai L2-nya terdapat disc protrusion di parasentral kanan, hidrasi transversing nerve root lumbal 2 kanan, tidak tampak foraminal stenosis, exiting nerve root lumbal 1 kanan normal. Kemudian yang bermasalah di L2 L3-nya, disc protrusion ke sentral hingga parasentral kiri, indentasi anterior rekal SAC dan transversing nerve root lumbal 3 kiri tidak tampak foraminal stenosis, exiting nerve root L2 kiri. Kemudian lumbal 45-nya terdapat bulging disc, tidak tampak central spinal kanal ataupun foraminal stenosis, tidak tampak kompresi nerve root. Pertanyaan saya, termasuk ke kategori apakah ini ringan atau sedang atau berat? Apakah pada kondisi seperti ini sudah perlu operasi atau cukup dengan fisioterapi saja? Kemudian kalau sampai dengan perlu operasi, bagus yang mana dok? Teknik open atau endoskopi? Plus minusnya apa dok? Kemudian yang keempat, apakah bantalan atau diskus yang diambil saat operasi bisa timbul kembali dok? Ya. Yang kelima, apakah hemangioma di tulang belakang bisa hilang sendiri? Kemudian bisa menyebabkan nyeri? Kita ketahui bahwa kalau kita bilang kategori ringan berat, memang ya kita sebenarnya perlu melihat MRI secara langsung. Karena kadang-kadang deskripsi ini mencocokkan deskripsi dengan melihat langsung MRI yang di print itu berbeda kadang-kadang. Persepsinya berbeda-beda. Nah, kalau dibilang ringan berat, kalau saya lihat bacanya protusi, kita ketahui bahwa mungkin berada di tengah-tengah ini. Kenapa? Tahap daripada gangguan diskus ini ada yang bulging, ada yang protusi, ada yang ekstrusi, ada yang sekut. Mungkin dia berada di level sedang. Ya kalau secara grading ya. Cuman tetap kita butuh MRI untuk melihat secara langsung. Apakah kondisi ini perlu operasi atau cukup tanpa operasi? Tetap kita juga pertama sekali harus melihat kondisi pasien. Pasiennya dengan usia 32 tahun, berat badannya berapa. Kemudian kita melihat nanti bantalannya itu yang pada level berapa itu 1, 2, 3, 4 kita melihat akan membandingkan. Prinsipnya tidak semua harus langsung operasi. Kadang-kadang ada tahapan-tahapan. Biasanya kita lakukan terapi dulu, perubahan pola hidup dulu, berat badan yang harus turun, kemudian aktivitas berat harus dikurangi. Nah, nanti kita melihat responnya. Nah, mungkin ya kalau memang tidak berhasil, tidak membaik, ya mungkin jalan operasi bisa juga dijalankan. Cuman untuk kasus ini mungkin ya kita coba dulu dengan fisioterapi bisa. Sambil nanti dievaluasi jangka waktu 1 sampai 3 bulan. Nah, kalau misalnya perlu operasi, bagus yang mana? Ya keduanya ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya memang endoskopi ini dengan kemajuan teknologi kesehatan, endoskopi ini semakin berkembang, semakin baik alatnya. Plus minusnya apa ya? Mungkin ya kalau teknik open ya mungkin lukanya lebih besar, ya. Recovery-nya ya lebih lama itu dalam arti ya tidak sampai mingguan ya, beberapa hari lebih lama dibandingkan dengan endoskopi yang lukanya kecil-kecil. Nah, namun kekurangannya ya mungkin ya endoskopi tentu ya butuh peralatan yang lebih kompleks, butuh biaya yang lebih mahal karena kita menggunakan alat-alat canggih. Endoskopi seperti mikroskop dan lain sebagainya, kamera dan lain sebagainya. Itu plus minusnya. Kemudian apakah bantalan yang sudah diambil bisa timbul kembali? Untuk bagian diskus yang sudah diambilnya dalam arti dibuang, dia tidak bisa tumbuh lagi seperti awal. Tapi di bagian yang diambil itu nanti mungkin akan tumbuh jaringan fibrus, jaringan parut. Kapannya
bisa mengganti, mungkin ya fungsinya tidak sebagus yang originalnya. Tuh, seperti itu. Terakhir tadi? Yang terakhir, hemangium dok. Nah, apakah hemangioma tulang belakang bisa hilang sendiri? Ya, ini kita lihat dulu tulang belakang nih hemangiomanya di mana. Karena kan struktur tulang belakang ini kan ada yang penyangga, ada yang di tengah-tengah. Nah, kita harus lihat dulu hemangiomanya di mana. Apakah ini hemangiomanya kecil, ukurannya berapa, diameternya berapa. Ya mungkin kalau diameternya kecil, ketemu secara insidental, ya mungkin ya tidak perlu diapa-apakan. Mungkin kalau kecil ya tidak akan menyebabkan low back pain. Tapi ya kalau hemangiomanya cukup besar, mengganggu stabilitas tulang belakang, tentu ya jelas bisa mengakibatkan back pain. Baik, cukup jelas atas pertanyaannya sudah disampaikan. Berarti intinya adalah tidak buru-buru untuk operasi ya dok. Iya, tetap ada tahap-tahapnya. Tetap kita coba untuk non operatif dulu. Iya. Kalau memang tidak bisa baru operasi menjadi tindakan setelah memang semua tidak bisa dilakukan gitu ya Iya. dok. Kalau dari segi keamanan safe-nya dok, maksud saya open sama endoskopi sama-sama aman atau lebih mana dok? Sejauh menjalankan prosedur, kedua-duanya sama amannya. Karena kan tentu ada guideline-nya, ada patokannya. Sama amannya sejauh SOP yang dijalankan operasi itu dengan aman kok. Baik. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya dari M. Razif Usman, apakah low back pain boleh diterapi secara chiropraktik? Terima kasih. Ini ya pertanyaan kontroversi ini ya. Ya mungkin saya berusaha menjawab netral ya. Kebetulan dalam pendidikan kedokteran kita itu ada namanya ilmu mungkin ya namanya rehabilitasi medis. Nah, mungkin saya sih berusaha menerjemahkan sebenarnya chiropraktik ini ya mungkin apakah terminologi yang beda ya sebenarnya ya kalau mengikuti kaedah-kaedah prinsip rehabilitasi fisioterapi mungkin tidak ada masalah. Cuman kalau ditanya saya untuk chiropraktik, saya sendiri tidak pernah melihat secara langsung bagaimana terapi chiropraktik itu. Yang hanya saya lihatnya mungkin lewat media sosial, dari dengar cerita surat kabar. Jadi saya sih untuk itu yang tidak komen mungkin. Namun saya hanya menganjurkan. Jadi semua yang ada gangguan mungkin ada baiknya konsultasi dulu dengan dokter yang terdekat ya nanti biar dievaluasi apakah problem ini perlu terapi ya kalaupun diterapi kita ada namanya di medis ada terapi sendiri. Nah, jadi namanya yang kita bekerja sama dengan sejawat rehabilitasi biasanya seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang chiropraktik ini yang saya kebetulan dalam pendidikan kita tidak belajar itu dan juga tidak pernah melihat secara langsung bagaimana sih terapi chiropraktik itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, semoga puas dengan jawabannya sudah disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, banyak dok pertanyaannya. Ini sudah tadi. Masih trouble. Baik. Oh, sama. Dari Dr. Megawati Wijaya, dok, dari Jakarta. Izin tanya dok, kenapa low back pain sering pada wanita remaja dan pasien yang tugasnya di belakang meja dan menggunakan komputer? Mohon saran dok. Kemudian yang kedua, bagaimana terapi low back pain kronik? Karena painnya sudah lebih dari 3 bulan, walau sudah diterapi dengan obat oral maupun dengan fisioterapi, apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya dok? Kemudian kapan harus dioperasi atau bolehkah dilakukan operasi? Mohon saran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana terapi untuk low back pain non spesifik karena painnya hebat? Kemudian yang
3, untuk low back pain karena trauma injury, apakah yang harus kita lakukan, Dok? Bisakah ditambah dengan akupuntur? Kemudian yang terakhir, adakah beda pain untuk low back pain karena radikuler, radiasi, dan referral? Mohon saran, Dok. Oh, ada lagi, Dok. Kapan atau pada stadium berapa untuk pain yang harus dirujuk ke spesialis ortopedi dan atau neurologi? Mohon saran. Oke, terima kasih. Pertanyaannya banyak ini ya. Kenapa LBP sering pada wanita remato yang pasien yang tugasnya di belakang meja ya? Sebenarnya perbandingan tadi tidak signifikan sih pada pria wanita ya, mungkin sekitar 50-50. Namun pada pasien yang di belakang meja menggunakan komputer, biasanya ini mungkin yang harus dipikirkan ketika kita bekerja itu faktor apa ya, ergonomik ya. Ergonomik itu posisi kita duduk, di mana kita duduk antara tinggi kursi sama tinggi meja itu harus sesuai. Pandangannya, visualnya itu harus bagus ya. Tidak boleh mungkin kursinya yang terlalu tinggi, mejanya rendah, komputernya rendah, sehingga kita melihatnya itu membuat postur tubuh kita menjadi bungkuk, menjadi melihat ke bawah terus. Nah, ini juga mengganggu keseimbangan pada tulang belakang sehingga menimbulkanlah nyeri. Nah, mungkin sarannya adalah buatlah senyaman mungkin, seergonomik mungkin posisi meja sama kursi yang harus seimbang, nyaman, tingginya, pandangannya dan lain sebagainya harus nyaman. Kemudian untuk kedua, LBP kronik yang sudah terapi, apa yang harus dilakukan? Ini kan kebetulan disebutnya LBP kronik, low back pain kronik. Nah, dalam menentukan operasi atau tidak, pertama sekali saya ingin tahu ini LBP kronik ini kira-kira LBP-nya ini dari mana? Nah, mungkin ini ada modalitas-modalitas diagnostik lain yang kita harus bisa tahu. Kira-kira apakah LBP kronik ini mungkin ya dari diskus, ya, atau mungkin dari tulangnya, atau dari sendinya seperti yang kita kenal dengan facet juga bisa, ataupun mungkin dari ligamennya. Kita harus tahu dulu ini chronic back pain-nya dari mana. Nah, di situ seperti itu ya. Mungkin modalitasnya harus punya foto ronsen, MRI supaya kita bisa tahu dengan jelas sumber nyeri kroniknya itu dari mana. Mungkin itu. Mungkin karena hanya dengan bahasa LBP kronik ini kesusahan juga kita menentukan operasi atau enggak. Kemudian bagaimana dengan terapi LBP non spesifik karena pain yang hebatnya? Tentu kalau memang ini kasus akut, ya kita atasi dulu nyerinya. Senyaman mungkin pasiennya, ya mungkin ya pemberian golongan-golongan anti nyeri, kemudian kita suruh rest, istirahat, sambil kita evaluasi non spesifik ini nyerinya dari mana. Kemudian ya kita kasih relaksan, bagaimana pasien merasa nyaman lebih dahulu kalau ini fase akut. Kalau fase kronis ya mungkin karena sudah kronis kita harus mencari ya. Walaupun ini non spesifik tapi kita harus berusaha mencari sumber nyerinya ini dari mana. Ini mungkin ya modalitas-modalitas untuk diagnostik yang perlu, yang banyak mungkin untuk mencarinya itu. Nah, untuk LBP karena trauma apa yang harus dilakukan ya? Mungkin traumanya injury ini mengenai mana? Misalnya kalau kena trauma pada patah tulang kita ingin tahu jenis patah yang bagaimana, misalnya pada trauma ini. Kemudian misalnya kena diskus yang seperti apa? Apakah hanya bulging aja atau sudah protusi? Nah, itu juga kita perlu tahu deskripsi injury tersebut. Apakah bisa ditambah dengan akupuntur? Ya bisa-bisa aja sih, prinsipnya seperti terapi, ya. Seperti rehab. Apakah beda, karena nomor 4, adakah beda pain untuk LBP karena radikuler, radius pain, dan river pain-nya? Kalau radikuler ini nyeri yang menjalar biasanya. Radikuler dia misalnya nyeri di pinggang menjalar sampai sesuai area, ada namanya area sensoris sama area motorik ya. Misalnya kalau radikuler pain dari L4 L5 maka ya tentu dia akan bawa sampai ke ankle. Nah, itu kita bilang radikuler pain yang menjalar. Radiasi pain ya biasanya ya nyeri yang sekitar di situ. Kalau referral pain ya nyeri yang menjalar ya. Biasanya kalau pada LBP sampai ke belakang, ya mohon maaf ke daerah batak. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang kelima, pada stadium berapa untuk pain yang harus dirujuk ke spesialis? Ya prinsipnya pain ini sebenarnya sih tidak ada stadiumnya. Kita bisa menilai secara gampang pain ini ada dengan paling gampang ya dengan visual analog scale ya, yang scoringnya 0 sampai 10. Nah,
Ya prinsipnya kalau kita merasa pain yang sudah berapa hari tidak hilang, ataupun tidak berkurang, ataupun bertambah berat, ya mungkin sebaiknya ya ke spesialis. Nah, biar nanti dilihat. Mungkin kalau pain yang baru muncul 1 jam, 2 jam, sehari bisa aja sih kalau memang tidak mengganggu fungsi, kita observasi dulu. Mungkinnya bisa aja itu ya nyeri yang over atau lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik dok, berarti tergantung onsetnya ya dok. Iya. Kalau onsetnya tidak membaik dengan obat, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter ortopedi atau neurologi kita ya dok. Baik. Baik, ini sebenarnya masih banyak dok pertanyaannya. Iya. Cuman waktu yang membatasi kita, yang dapat saya simpulkan dari materi dari Dokter Arif adalah low back pain ini sangat variatif sekali, tergantung dari klinisnya. Kemudian bisa menyerang ke anak, dewasa muda maupun orang tua gitu. Cuman kita mesti hati-hati pada back pain pada anak karena bisa mengarah ke infeksi, bisa ke neoplasma ataupun ke metabolik. Kemudian tata laksananya pun tidak hanya serta-merta dengan operasi, bisa dengan non operasi juga, misalnya dengan fisioterapi atau dengan pemberian obat anti nyeri. Kemudian untuk diagnostik juga sangat modalitasnya juga sangat banyak. Oke, siap. Baik, sekian untuk materi yang disampaikan oleh Dr. Tengku Arif. Terima kasih banyak dok atas waktunya. Mungkin dokter ada ini dok, take home message untuk peserta webinar pada hari ini dokter. Ya mungkin ya pertama ya low back pain harus selalu dilihat bahwa jangan terfokus pada area low back-nya aja, low back pain. Kita harus melihat sampai ke ujung jari kaki. Karena problem back pain itu dari atas ada bagian postal terbawah sampai ke ujung jari ya. Nah, supaya kita bisa nanti dari situ ya kita juga harus menganalisa bahwa tidak semua problem low back pain ini dari muskuloskeletal. Ya bisa aja dari organ-organ intraabdomen ataupun intrapelvis atau non muskuloskeletal. Nah, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Dokter Arif untuk waktunya. Setelah ini kita akan simak sejenak iklan atau video dari sponsorship dari webinar hari ini, yaitu dari Pfizer. Presenting the Celebrex story by Pfizer. In the early 1990s, the discovery of a second COX isoenzyme allowed for the refinement of the NSAID class of medication into agents that could selectively target COX-2 over COX-1. One of those agents was celecoxib, a molecule rationally designed to selectively inhibit COX-2 while sparing COX-1, more commonly known as Celebrex. Like any other non-selective NSAID, Celebrex substantially inhibits COX-2 at therapeutic doses to mediate its antipyretic, anti-inflammatory, and analgesic effects. In contrast, non-selective NSAIDs also inhibit COX-1, and by extension, the beneficial functions it mediates. By sparing COX-1, Celebrex is believed to reduce the risk of side effects originating from the inhibition of COX-1. Over 15 years, Celebrex has built an impressive clinical profile demonstrating pain relief in multiple indications. We have furthered the understanding of NSAID-associated GI risk in 2 large prospective studies. Most recently, the decade-long PRECISION trial evaluated the cardiovascular safety of NSAIDs in over 20,000 patients, the first trial of its kind. The results from PRECISION are now available. Our promise to you and to your patients is central to everything we do. We are tirelessly committed to improving patients' lives everywhere and hope Celebrex will continue to support your patients for many years to come. Terjadi kesalahan pada penulisan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @edutrace dan juga follow, like, and subscribe YouTube channel kami yaitu @edutrace untuk mengetahui info-info atau pelatihan-pelatihan yang akan kami adakan di waktu depan.
Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya dan partisipasi yang sangat luar biasa. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi manfaat dan tak lupa kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan selamat Hari Kartini. Baik, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.